Kanker prostat itu biasanya mayoritas dideritanya itu oleh laki-laki yang sudah lanjut usia. Keluhannya itu justru lebih banyak ke arah gangguan berkemih, gangguan buang air kecil. Jadi buang air kecilnya jadi susah, harus mengedan. Sahabat Kompas.com, pada episode Tanya Dokter sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu penyakit kanker prostat, faktor penyebab hingga gejalanya. Untuk mengetahui cara mencegah dan metode pengobatan kanker prostat, yuk kita simak penjelasan dokter spesialis urologi Rumah Sakit Universitas Indonesia, Diandra Parikesit. Kalau misalkan dilihat kalau dilihat jumlahnya gitu ya, ini ada penelitian dari Globocan namanya tahun 2020, jumlah kanker kalau kita lihat list semua kanker gitu ya di Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, kanker prostat ini sebenarnya nomor urut 11 dengan penyebab kematian nomor 13 terbanyak di Indonesia. Kalau di laki-laki itu sendiri, karena wanita nggak punya prostat gitu ya, kalau di laki-laki sendiri itu sebenarnya nomor 5. Jadi nomor 5 terbanyak sebenarnya gitu. Yang nomor satunya ya pasti paru-paru gitu ya. Nomor 5-nya itu kanker prostat. Jadi terapinya pun juga bisa mulai dari operasi, radiasi, kemoterapi, atau yang kita sebut dengan terapi hormonal, di mana diberikan terapi hormon ya untuk mengkastrasi atau menurunkan level testosteron sehingga kanker prostatnya ini tidak makin berproliferasi gitu ya, makin banyak atau makin besar. Sebenarnya pembagiannya macam-macam. Cuman ada yang menyebutnya itu lokal, artinya hanya di prostatnya aja, lokoregional, prostat dan jaringan sekitarnya ya, dan metastasis. Metastasis itu bisa metastasis dekat dan jauh. Dekat itu biasanya ke kelenjar getah bening, kalau jauh itu barulah ke organ lain gitu ya, ke paru, tulang dan lain-lain gitu. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi pilihan terapi apa yang bisa diambil kalau sudah kita menentukan stadium itu. Pastinya stadium lebih awal atau kanker prostat ini di stadium lokal gitu ya, atau hanya ada di prostatnya itu lebih banyak dan lebih optimal terapinya. Kalau kita bicara sembuh sebenarnya beragam, balik lagi tergantung pada stadiumnya pada saat ditemukan dan pada saat dimulai terapinya. Kalau di luar negeri memang mayoritas kanker prostat yang ditemukan itu kanker prostat yang stadium awal. Cuman sayangnya ya karena kalau di Indonesia ini kita mungkin dari pihak kesehatannya juga kita belum terlalu menggembar-gemborkan pentingnya screening, deteksi dini dan lain-lain, dan juga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mendeteksi dini dan screening ya, terutama untuk kanker prostat itu masih rendah. Jadi banyaknya mayoritas kasus yang datang atau pasien yang datang ke rumah sakit itu biasanya udah stadium lanjut. Nah, kalau stadium lanjut sebenarnya tidak terlalu banyak pilihan yang bisa diberikan, dan angka kesintasannya atau survivalnya juga nggak terlalu baik gitu. Secara general sebenarnya kanker prostat ini survival rate-nya bagus asal ditemukan di stadium awal, bisa sampai 90-95% gitu. Survival rate-nya dalam 5-10 tahun itu baik. Cuman ya balik lagi karena kondisi demografi dan karakteristik pasien atau masyarakat di Indonesia ini memang lebih banyak udah bergejalanya berat baru berobat gitu, sehingga biasanya deteksinya udah bukan di stadium awal lagi gitu.
Oke, kalau kita bicara mengenai pencegahan kan pasti kita harus tahu dulu faktor resikonya. Tadi faktor resiko saya udah sampaikan, ada yang modifiable, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang bisa kita kendalikan gitu ya, faktor resikonya, dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan pastinya usia, keturunan, ras atau etnis, itu kan nggak bisa kita kendalikan gitu ya, kita nggak bisa kita ubah gitu. Cuman beberapa faktor resiko yang bisa kita modifikasi itu yang sebenarnya harus kita fokuskan. Kalau kanker sih sebenarnya pencegahannya ya asal kita pola hidup sehat, pastinya nggak merokok dan makannya gizi seimbang, itu sih udah cukup sebenarnya. Dan saya rasa itu mayoritas penyakit non infeksi itu sebenarnya bisa terhindar dengan kita melakukan itu. Sisanya ya memang pentingnya untuk melakukan deteksi dini dan medical check up. Kalau yang biasa melakukan medical check up, tinggal menambah aja diperiksa PSA setiap tahun. PSA itu periksa lab, periksa darah. Jadi kalau biasa medical check up setahun sekali, misalkan dilakukan medical check up, ditambah aja untuk melakukan pemeriksaan PSA total gitu, untuk tahu adakah penyakit di prostatnya gitu. Karena kalau misalkan kita tidak deteksi gitu ya, kita mencegah sekuat mungkin, tapi bagaimanapun kan ada faktor resiko yang memang non modifiable, tidak bisa dimodifikasi. Kalau kita memiliki faktor resiko ini, lebih baik untuk tahu bahwa kita punya kanker prostat itu di stage yang lebih early gitu, sehingga terapinya akan lebih terbuka lebar gitu pilihannya gitu. Itulah tahap pengobatan dan cara mencegah penyakit kanker prostat, sahabat Kompas.com. Dari penjelasan Dr. Diandra, deteksi dini menjadi hal yang penting agar sahabat Kompas.com dapat mencegah risiko penyakit kanker prostat lebih awal. Simak informasi menarik lainnya ya, hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.